kemenangan. Senang sekali hari ini saya ada di Pulau Belitung, pulau yang cantik, dan posisinya lagi ada di pantai Tanjung Pendam, pantai yang indah sekali dan ikannya lesat luar biasa. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh putri cantik. Kalau masih ingat, dia adalah pemain film Laskar Pelangi ketika usianya masih 12 tahun. Silahkan perkenalkan diri. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Marcella El Jola Kondo. Panggilannya Jola, tapi bukan Marion Jola, alias Marcella El Jola Kondo. Saya di film Laskar Pelangi berperan sebagai Flo, anak orang tomboy. Saya sekarang berdiam di Pulau Belitung. Jo, gimana ceritanya kok bisa seorang Jola itu tiba-tiba menjadi artis dadakan, ceritanya begitu, gimana sayang? Ceritanya benar-benar nggak nyangka sekali ya Tante, karena memang rencana Tuhan bukan rencananya manusia. Singkat cerita, dari pertama itu Jola masih SD, film itu booming di tahun 2008. Di SD Pulau Belitung ini dicarilah untuk pemeran film Laskar Pelangi ini Tante, di setiap sekolah-sekolah. Nah, di sekolah Jola itu dalam satu kelasnya itu kita dipilih 10 siswa yang untuk mengikuti casting Laskar Pelangi ini. Di dalam 10 siswa itu yang terpilih nama Jola nggak ada sama sekali. Nah, kebetulan teman Jola nggak masuk satu orang di kelas Jola. Nah, karena Jola duduknya paling depan, jadi guru Jola tuh kayak gini, Jola aja deh, yaudah Marcella aja gitu. Ya udah, jadi Jola pun nggak tahu itu mau casting apa. Tapi kamu percaya satu hal Jola, dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Betul sekali. Semua di dalam rencana Tuhan. Apa yang kamu alami hari ini tuh jujur Jola nggak pernah berpikir toh. Benar sekali. 1 Korintus 2 ayat 9 catat begini, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, disediakan Tuhan buat orang-orang yang percaya kepadanya, buat orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Jola ini terlahir dari anak seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan yang luar biasa begini, keluarga ini, kakak-kakaknya Jola dan Jola sendiri masuk dalam ladang pelayanan, betul sayang? Benar Tante. Terus gimana ceritanya akhirnya setelah eliminasi itu terpilih berapa? 12 orang? 12 orang. Jadi itu bukan hanya sekolah-sekolah, seluruh Pulau Belitung ini Tante, dari pusat, Tanjung Pandan maupun Belitung Timur. Nah, itu mereka memang mencari anak SD dan SMP untuk casting film Laskar Pelangi ini. Dari puluhan ribuan anak-anak yang ada di Belitung ikut casting, termasuk Jola. Akhirnya Jola ikut casting. Setelah itu terpilih, ikut lagi casting. Di satu tempat itu disuruh marah-marah, disuruh nangis. Yang paling berat buat seorang Jola gimana? Soalnya ini anak kan suka senyum, dia ramah sama siapa aja. Yang tadi terberat itu menangis atau marah-marah sih? Marah-marah kayaknya marah-marah ya, susahnya di situ. Ya. Iya. Terus akhirnya gimana? Jadi sebenarnya Jola pun nggak mau ikut casting Tante. Kenapa? Ceritanya itu karena Jola malu, nggak mau. Tapi orang tua yang selalu, ayo kamu harus ikut nih casting, ini kesempatan, nggak akan terulang lagi, apalagi di pulau kecil ya. Iya. Itu boomingnya karena novel Laskar Pelangi, jadinya dibikin, diliriklah sama sutradara, dijadikan film kan. Tapi karena orang tua tadi memaksa, ya udah Jola ikut casting. Panjang banget tuh ikut castingnya Tante. Akhirnya tereliminasi sampai terpilih 12 anak Laskar Pelangi. Nah, yang terakhir Tan, Jola mesti harus bersaing lagi. Karena yang jadi Flo itu masih sisa tinggal 2 orang. Antara Jola dan anak satu ini. Nah, kenapa Jola bilang berat? Karena saingan Jola ini benar-benar memenuhi syarat, benar-benar Cocok ya, lebih cocok banget dengan karakter ya. Flo ya. Dengan karakter Flo-nya itu kayaknya udah deh dia yang dapet gitu. Secara manusia mungkin Jola udah berpikir kayaknya gua nggak mungkin menang lah ngelawan dia begitu ya. Terus gimana akhirnya sayang? Jadi akhirnya tetap selama casting itu Jola tetap lakukan kasih yang terbaik gitu kan. Kita cobalah
Karena ini teman-teman mami juga bilang, lihat tuh yang lain berjuang gitu kan, yang Jola malu-malu nggak mau ikut deh, nggak mau ikut. Tapi mami cuma bilang, lihat anak-anak yang lain, anggap aja mereka batu katanya, ya udah kamu berlakon aja katanya. Berarti support paling besar itu dari keluarga Zola sendiri ya. Betul sekali. Kalau papi, mami, kakak-kakak nggak support, rasanya nggak mungkin Zola ada di titik ini toh. Iya benar tante. Terus gimana akhirnya Setelah setelah tinggal itu, dua itu? tinggal 2 kita dipanggil lah dalam suatu ruangan. Jola ingat waktu itu kita dikasih motivasi kan sama sutradaranya langsung. Dia bilang, siapapun yang terpilih nanti tetap semangat, lanjutkan. Tapi siapa yang tidak terpilih jangan pernah putus asa. Tetap tingkatkan skillnya, tetap tingkatkan kemampuannya katanya. Siapa tahu, kita nggak tahu ya, 12 tahun ke depan benar-benar jadi artis kan, kita nggak tahu. Yang penting, oh ya sudah, yang penting Jola udah ada pengalaman gitu kan ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya Jola pulang, Jola disuruh pulang nih Tan. Nah, perasaan kamu gimana? Jadi tinggal 2, udah dikasih motivasi, Jola disuruh pulang. Aduh, sempet sedih sih, karena udah ngelewatin banyak banget, itu kan panjang ya, perjalanan castingnya itu panjang. Tiba-tiba disuruh pulang, ya udahlah, kalau memang nggak terpilih ya udah nggak apa-apa. Tapi saya dengar kesaksian papanya, Pastor John Kondo, ketika anaknya dalam proses perjuangan, eliminasi, proses seleksi yang terjadi itu, dia nggak mudah menyerah di dalam berdoa. Pastor sudah katakan, ini kan belum final Bu Dewi, saya akan terus berdoa dan terus berdoa, dan saya akhirnya bisa melihat hasilnya. Kadang-kadang orang mungkin berpikir ya, kayaknya belum nampak hasilnya, Iya. kayaknya mungkin gagal, tapi percaya begini, kekuatan doa itu menghasilkan mujizat. Betul, Jola? Betul sekali. Nah itu yang Jola rasakan tante. Papi sama mami nggak berhenti doa untuk Jola. Jola pun udah bilang kayaknya nggak terpilih nih. Sedangkan belum keluar hasil kan. Kita udah lemes aja, ya udah nih kayaknya Jola nggak terpilih. Hah? Ya udahlah kalau nggak terpilih katanya. Mama sempat bilang Iya, gitu ya? mami sempat bilang kayak gitu. Ya udah nggak terpilih nggak apa-apa. Tapi kan belum ada hasilnya. Biasanya kita selalu update tante, selalu di informasi kalau nggak berhasil tetap dikasih tahu kan. Nah sampai malam hari itu mami yang cerita sih, papi lagi sementara doa, ditelepon sama sutradaranya langsung. Diri Reza ya? Diri Reza langsung telepon, kalau ibu mohon maaf katanya, maaf mengganggu malam-malam, kita mau kasih tahu kalau anak ibu yang terpilih. Wow, bener-bener Jola masih tidur? iya, tapi Jola masih tidur. Waktu itu mami cerita kan, wah senang banget gitu kan, ternyata terpilih. Nah gitu tante. Pas besoknya baru Jola dikasih tahu, kamu terpilih nak. Wah senang banget gitu kan. Itu proses syutingnya berapa hari itu ya? Proses syutingnya 40 hari. 40 hari, cukup lama juga. Semuanya diambil di Belitung ya? Iya, semua diambil di Belitung. Tentunya banyak pengalaman yang kamu dapat ya. Pasti ada nggak sih hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak mengenakan gitu? Pasti ada kan selama proses syuting? Ada Tan. Hal yang Kalau menyenangkan apa? hal-hal yang tidak menyenangkan dulu ya Tan. Iya betul. Yang tidak menyenangkan itu Jola adegan syutingnya harus ketemu ular beneran tante. Itu Beneran. Jola ya. Kalau kecil ya, Jola iya. kecil. Nah untuk yang jadi Lintang di Laskar Pelangi itu ketemu buaya tante, beneran buaya, tapi memang ada pawangnya. Nah ya terus yang nggak enak lagi, kita kurang tidur karena memang harus syutingnya malam hari, bahkan sampai subuh kita syuting. Tapi respon kamu ketika ketemu ular gimana? Nangis, takut atau gimana? Takut, nangis sih enggak. Terus harus manjat pohon kan, itu yang adegan Flo hilang. Belum hilang ya, waktu itu sempat hilang ya dari Iya, hilang. Jola hilang, habis itu manjat pohon lah ceritanya. Di hutan-hutan begitu, sampingnya itu kayak sungai danau gitu kan. Kita syuting, itu nggak ada ular tante. Tapi pas syuting ada ular, kan kaget. Di luar schedule ya? Di luar adegan, di luar skenario itu tiba-tiba ada ular. Itu sampai harus berkali-kali tag begitu. Itu ya, cukup Yang nggak enak. melelahkan ya. Tapi ada pengalaman yang menyenangkan buat Jola?
pengalaman yang menyenangkan ya itu jadi artis. Ketemu sama tokoh-tokoh yang selama ini cuma lihat di TV ya. Iya, Seperti benar. Matias Mucus, Ucut Mini, Tora Sudiro. Sekarang bisa ketemu Tora Sudiro luar Langsung, biasa ya, lebih iya. langsung ya. Dapat gitu. pengalamannya luar biasa. Terus setelah jadi artis nih kita keluar kota terus gitu. Ada nggak dampak yang kamu rasakan setelah film ini kan booming, bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri? Dampaknya apa sih buat studi kamu, buat karir kamu? Dampaknya buat Jola itu sangat luar biasa. Karena waktu itu Jola SD, tamat SD, SMP Jola di beasiswa untuk sekolah. Terus SMP dibayarin juga sekolahnya di beasiswa. Bahkan SMA juga di beasiswa, sampai S1 Jola di beasiswa. Yang tante dengar kamu S1-nya ngambil di London School ya? Betul tante. Ini yang luar biasa begini. Dari pulau kecil, dari tempat yang sederhana, Tuhan izinkan hijrah ke ibu kota. Ini perbuatan tangan Tuhan. Jola, ngomong-ngomong, mengapa sih film ini sampai begitu boomingnya luar biasa gitu? Ada pesan moralnya apa sih? Pesan moralnya apa sayang? Kalau teman-teman udah nonton film ini, Ada film ini lagunya, coba lagunya bagus, gimana? iya. Lagunya tante pengen dengar. Lagunya gini. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Nah, untuk pesan moralnya itu karena ini karena ini film pendidikan tante. Di film Laskar Pelangi itu menceritakan bahwa perjuangan dari siswa, dari anak Laskar Pelangi berjuang untuk sekolah, mati-matian mau sekolah. Karena sekolah ini nggak dipandang, nggak dilihat, bahkan nggak punya apa-apa. Tapi untuk memenuhi syarat harus punya siswa. Nah, siswa-siswa yang masuk ke SD ini di Laskar Pelangi itu adalah siswa-siswa yang benar-benar punya semangat yang luar biasa untuk bersekolah. Kemarin tante sempat foto loh di sekolahnya iya. sederhana, Iya, terbuat dari papan itu. betul. Ternyata pesan moralnya begini, bahwa yang namanya hidup itu harus berjuang, betul? Betul sekali. Tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah untuk menyerah, betul? Jadi ada nggak sih pesan untuk mereka yang melihat video ini, yang ada di luar sana, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil, ada pesan dari seorang Flo, kan dia lebih melekat dengan nama Flo daripada Flo. nama Jola. Pesannya untuk teman-teman yang nonton film ini, yang nonton video ini, kalau jangan pernah putus asa, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti pakai. Karena di Amsal 23 ayat 18, kalau masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.